Halo, selamat pagi. Apakah terdengar jelas suara saya? Pagi Kak, sudah terdengar jelas. Baik, sebelum dimulai konseling virtual hari ini, saya ingin berterima kasih untuk kakak yang sudah mau bergabung dan menyempatkan waktunya di konseling kita hari ini. Bagaimana kak kabarnya? Puji Tuhan, baik Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elizabeth Georgina. Kakak bisa panggil saya dengan sebutan Kak Sabet. Di sini saya yang akan menemani kamu dalam proses konseling virtual hari ini. Kalau kamu namanya siapa? Baik Kak, perkenalkan nama saya Maria Alicia, biasa dipanggil Maria. Baik, Kak Maria. Saya akan memberitahu bahwa apa yang Kak Maria ceritakan nggak perlu takut informasinya kesebar karena kita mempunyai asas kerahasiaan. Sebelumnya, apakah Kak Maria sudah pernah melakukan konseling? Belum Kak, ini pertama kalinya saya konseling. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan apa itu konseling. Konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada individu yang mengalami masalah atau ingin mengembangkan potensi dirinya dan membantu individu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka, pikiran, dan perasaan mereka. Sampai di sini, paham? Baik Kak, paham. Jadi, bagaimana? Apa yang Kak Maria rasakan sekarang? Saya ngerasa kurang pede Kak kalau tampil di depan banyak orang, apalagi kalau lagi presentasi depan kelas. Lalu, bagaimana? Saya selalu gugup dan bingung harus berkata apa lagi. Saya ngerasa gemeter kalau tampil depan kelas. Saya juga nggak percaya diri kalau ngejawab pertanyaan dari dosen. Ini yang bikin saya jarang ngomong sama jarang berpendapat, Kak. Selanjutnya, apa yang Kak Maria lakukan ketika Kak Maria merasa tidak percaya diri di kelas? Saya diem aja sih Kak daripada saya gugup dan gelisah gitu ya kan. Karena saya sendiri juga bingung mau ngatasin itu semua tuh kayak gimana. Saya nggak ngerti Kak. Apakah dengan cara begitu Kak Maria merasa senang dan nyaman saat berada di dalam kelas? Enggak, Kak. Tapi saya tetap berpikir, Mungkin Kak Maria berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun, begitu? iya, Kak, saya orangnya emang kayak gitu. Semua yang saya kerjakan itu harus sempurna, walaupun itu mungkin itu juga yang bikin saya jadi kayak gini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Kak Maria bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Saya pengen banget pede tampil di depan kelas, tampil tanpa ngerasa takut dan gelisah gitu. Saya pengen banget berani buat tampil di depan banyak orang, kayak gitu sih, Kak. Cuman kayaknya sulit. Bagus sekali keinginan Kak Maria. Saya senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Kak Maria sudah punya cara untuk mengatasi masalah tersebut untuk Kak Maria tentang tidak percaya diri? Nggak tahu sih ya Kak, cuman saya ngerasa udah cukup gitu. Cuman kayak saya belum terlalu bisa buat ngontrol diri saya, buat lebih tenang gitu. Bawaannya tuh cemas, gelisah, gugup gitu Kak. Masih bingung Kak. Apa yang membuat Kak Maria bingung? Saya takut salah jawab pertanyaan dari dosen. Terus kalau saya salah jawab, pasti kan diketawain teman-teman. Apakah Kak Maria sudah berusaha melakukan yang terbaik? Kayaknya belum sih Kak. Jika mencobanya saja Kak Maria belum, lalu kenapa Kak Maria bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu saya juga nggak ngerti. Saya takut kelihatan bodoh gitu, Kak. Terus saya juga takut dinilai negatif sama orang lain.
Baik, saya mengerti dengan kondisimu saat ini. Bagaimana? Saya juga pernah merasakan waktu saya masih kuliah. Cuman saya belajar banyak karena saya juga tidak merasa nyaman dengan diri saya yang selalu takut untuk tampil. Karena demikian membuat saya jadi merasa selalu sendiri karena tidak berani untuk tampil di depan banyak orang. Kecemasanmu sangat beralasan. Namun, penting untuk diingat bahwa perasaan cemas itu normal dan tidak selalu mencerminkan kenyataan. Pernahkah kamu pernah berpikir apa yang mungkin menjadi akar dari kecemasan ini? Mungkin karena waktu kecilnya tuh saya suka diejek kali ya Kak sama teman-teman saya. Jadi saya ngerasa saya itu takut buat ngomong atau berpendapat di depan banyak orang gitu Kak. Itu sih alasan saya sampai sekarang tuh belum bisa atau belum berani gitu kayak ngomong atau berpendapat di depan banyak orang. Saya tuh takut buat nggak didengar. Jadi masalah dari kecil itu jadi ke bawah Kak sampai saya sekarang kayak gitu Kak. Pengalaman masa lalu memang bisa membentuk cara kita berpikir dan merasa saat ini. Namun, kamu tidak perlu terjebak di masa lalu. Kita bisa bekerja sama untuk mengubah pola pikirmu dan membangun kepercayaan diri yang lebih kuat. Bagaimana jika kita mulai dengan latihan-latihan kecil? Misalnya, kamu bisa mencoba berbicara di depan cermin dan anggap bahwa kamu sedang di depan kelas, mempresentasikan dan banyak orang yang melihat kamu. Kamu harus kontrol rasa takut dan gugupmu. Jangan selalu berpikir negatif dengan tanggapan orang terhadap kamu. Baik Kak, saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar saya percaya diri, tampil depan orang, dan saat menjawab pertanyaan dari dosen. Nah, begitu Kak Maria. Jadi kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan sebelumnya? Tahu Kak, saya akan mencoba. Cuman kalau misalnya saya masih cemas, gimana ya Kak? Soalnya saya ngerasa saya masih sulit buat ngontrol diri saya. Gini saja, kalau gitu saya akan beri rekomendasi untuk Kak Maria melakukan terapi mindfulness. Bagaimana? Apa Kak Maria sudah tahu sebelumnya apa itu terapi mindfulness? Ada atau sudah pernah mencobanya? Saya kurang tahu Kak. Baiklah. Mindfulness adalah teknik yang membantu kita untuk lebih sadar dengan apa yang kita rasakan dan pikirkan pada saat ini, tanpa menghakimi. Ini bisa sangat efektif untuk mengurangi kecemasan dan stres. Apakah Kamaria tertarik untuk mencobanya? Iya boleh Kak. Bagus. Sekarang Kamaria coba duduk dengan nyaman di kursi Kamaria sekarang. Kita akan mencoba dengan latihan pernapasan sederhana. Duduk dengan nyaman dan pejamkan mata. Duduk dengan nyaman dan pejamkan mata jika Kamaria merasa nyaman melakukannya. Sudah, sekarang tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Tahan sebentar lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Mari Kak Maria lakukan itu beberapa kali. A few moments later. Bagaimanakah perasaannya? Saya udah lebih rileks sih Kak. Awalnya emang susah, cuman lama-lama jadi nyaman. Ya, itu hal yang wajar karena kan Kak Maria baru pertama kali mencobanya ya. Dengan latihan. Dengan latihan ini Kak Maria juga akan merasa lebih mudah dan bermanfaat.
Ya, memang itu kan hal yang wajar karena kan Kak Maria ini baru pertama kali mencoba teknik mindfulness. Dan Kak Maria coba untuk meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk latihan mindfulness ini. Dan Kak Maria bisa lakukan sebelum Kak Maria tampil di depan kelas agar Kak Maria merasa lebih rileks saat tampil. Teknik relaksasi untuk membantu mengurangi kecemasan saat kamu merasa gugup. Apakah ada hal lain yang ingin Kak Maria diskusikan hari ini? Udah cukup sih Kak, mungkin itu saja. Makasih banyak ya Kak. Saya sangat menghargai keterbukaanmu hari ini. Kita telah membahas beberapa hal penting. Saya harap apa yang sudah kita bicarakan bisa memberimu wawasan dan langkah-langkah yang jelas untuk mengatasi perasaan dan tantangan yang kamu hadapi. Apakah dari sesi konseling ini ada yang membuatmu kurang puas atau masih merasa ada yang terganjal? Enggak Kak, ini udah cukup. Saya sudah sedikit lebih tenang saat melakukan konseling virtual ini dengan Kakak. Baik, kita tutup konseling virtual kita hari ini dan kamu harus ingat bahwa perubahan membutuhkan waktu dan usaha. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, ya. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama, saya senang membantu. Jika Kak Maria sudah merasa cukup dengan konseling hari ini dan sudah tidak ada yang ingin diceritakan, bisa kita akhiri konseling hari ini. Bisa Kak. Makasih untuk konseling hari ini. Saya ngerasa puas dan merasa terbantu. Saya juga merasa lebih tenang. Kalau begitu, saya live ya Kak. Ya, baik, Kak Maria. Terima kasih sudah join di konseling virtual hari ini. Ya, selamat pagi Kak. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Kita makasih ya udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Bye. Bye. Diberhenti aja. Soal ini hari Goblok. aman ya, Kak?